Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arina Rubiasi. Saya adalah dosen ilmu perpustakaan pada Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Politik dari Universitas Terbuka. Melalui video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Filsafat dan Etika Komunikasi. Penjelasan mata kuliah ini ditujukan untuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Kemudian dalam video kali ini saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Di delivery, bagaimana saya menyampaikan materi pengajaran pada saat pembelajaran. Kemudian interaction, yaitu interaksi. Di saat bagaimana saya melakukan interaksi dengan mahasiswa, kemudian antara mahasiswa dengan mahasiswa. Assessment di sini ialah bagaimana saya melakukan penilaian kepada para mahasiswa. Sebelum masuk ke bagian delivery, perkenalkan saya untuk menyampaikan deskripsi mata kuliah Filsafat dan Etika Komunikasi. Di Universitas Terbuka, mata kuliah Filsafat dan Etika Komunikasi diberi kode dengan Eskom 4323 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran. Pada capaian pembelajaran ini dimaksudkan setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami posisi penting filsafat dan etika komunikasi. Kemudian, serta dalam mendalami studi komunikasi, sehingga mahasiswa mampu menganalisis komunikasi dari sudut pandang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian mata kuliah ini mencakup unsur-unsur, yaitu ada 9 unsur dalam mata kuliah ini. Dengan menitik beratkan kepada yang pertama, yaitu konsep-konsep pemikiran tentang filsafat. Yang kedua, filsafat komunikasi sebagai kajian awal. Kemudian yang ketiga ialah konsep etika komunikasi. Yang keempat, hakikat komunikasi bagi kehidupan manusia. Kemudian yang kelima ialah pemikiran filosofis. Yang keenam, ideal komunikasi, di mana sistem autorism, sistem libertinism, kemudian sistem komunis, konsep tanggung jawab sosial, dan konsep lainnya. Yang ketujuh ialah ideal komunikasi dalam naungan filosofis akan nilai-nilai empirisnya, yaitu etika moral, kemudian hak-hak berkomunikasi, hakikat kehadiran produk berpikir. Kedelapan ialah filsafat komunikasi dalam makrokosmos, yaitu etnis kultur, hakikat, dan orientasi pola pikir etnik kultur, sistem nilai, jalinan komunikasi dengan dalam problem kultural. Yang kesembilan ia replika filsafat komunikasi, homopoli, heteropoli, karakteristik monomorfik, poliformik, hakikat simbol-simbol komunikasi. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, kemudian kita mengharapkan agar mahasiswa memiliki bekal kompetensi yang relevan dengan dunia industri atau dunia kerja. Kemudian kita harapkan juga teman-teman pada saat terjun ke lapangan atau terjun ke dunia kerja, teman-teman akan bisa lebih mengetahui tentang makna-makna komunikasi yang dikaitkan dengan filsafat-filsafat atau menerapkan filsafat-filsafat komunikasi ke dalam dunia kerja. Pada bagian delivery atau penyampaian materi, pembelajaran saya mengacu pada kurikulum, baik itu kurikulum nasional ataupun kurikulum yang telah diturunkan di tingkat perguruan tinggi atau program studi. Dengan kata lain, saya mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
Lalu saya juga mengacu pada CPMK yang diturunkan pada program studi. Pada mata kuliah ini, CPMK dibagi ke dalam subbagian. Kemudian CPMK yang harus delivery kepada mahasiswa ke dalam 14 sesi. Nah, di universitas terbuka, materi atau bahan ajar yang diberikan kepada mahasiswa ada dalam beberapa bentuk materi pokok, yaitu buku materi pokok yang pada dasarnya terdiri dari beberapa modul di dalamnya. Mata kuliah ini memiliki 9 modul. Nah, di dalam 9 modul ini di dalamnya terdapat ada kajian teori, kemudian case studies, kemudian contoh percakapan di berbagai konteks, kemudian soal latihan dan juga terdapat soal-soal untuk tes formatif. Buku materi pokok ini dikembangkan oleh beberapa pakar yang berasal dari dosen universitas terbuka ataupun dosen perguruan tinggi lain yang menjadi mitra UT. Kemudian selain buku materi pokok, para dosen juga membekali mahasiswanya dengan berbagai bahan ajar pendamping, yaitu baik bahan ajar cetak maupun bahan ajar non-cetak yang relevan dengan mata kuliah ini. Dari beberapa bahan ajar ada beberapa bahan ajar yang dilengkapi dengan video, kemudian dilengkapi juga dengan beberapa pembelajaran yang lainnya. Kemudian pada pembelajaran atau pada bagian interaksi, yaitu pengelolaan interaksi antara dosen dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan mahasiswa, saya menjelaskan ke dalam 2 bagian. Yang pertama ialah interaksi secara sinkronus. Kemudian yang kedua ialah interaksi secara asinkronus. Kemudian saya juga memanfaatkan teknologi yang disediakan oleh universitas terbuka, yaitu melalui Learning Management System berbasis Moodle. Nah, pada Moodle ini terdapat forum diskusi. Kemudian di dalam forum diskusi itu saya juga sebagai dosen pertama-tama memberikan atau sebuah pertanyaan kepada para mahasiswa. Gunanya kita memberikan pertanyaan pada di awal kepada mahasiswa yaitu untuk menstimuli respon dari mahasiswa. Apakah mahasiswa itu pada saat kita melakukan pengajaran dia sudah membaca modul yang sudah kita berikan atau yang sudah mereka beli di toko buku online universitas terbuka. Kemudian saya dan mahasiswa serta mahasiswa dengan mahasiswa juga dapat berinteraksi dalam beberapa minggu, yaitu yang kita bagi dalam beberapa sesi atau yang disebut dengan inisiasi. Kemudian di dalam bentuk model juga ada beberapa feature, yaitu feature itu ialah ada feature pesan. Nah, di dalam feature pesan ini mahasiswa bisa mengirimkan pesan kepada saya sebagai dosennya ataupun mahasiswa juga bisa mengirimkan pesan kepada mahasiswa yang lainnya. Kemudian interaksi. Nah, interaksi secara sinkronus. Nah, saya juga memanfaatkan teknologi yang disediakan oleh Universitas Terbuka, yaitu melalui teknologi Microsoft Teams. Nah, teknologi yang Microsoft Teams ini merupakan teknologi yang merupakan teleconference. Kemudian setelah itu, proses manajemen interaksi yang saya lakukan adalah interaksi yang berpusat pada para mahasiswa. Nah, di mana menurut pendekatan student centered learning, proses pembelajaran kasus berpusat pada mahasiswa. Maka saya mengharapkan interaksi dari mahasiswa, dari teman-teman semua sebagai mahasiswa tetap aktif dalam mengikuti pembelajaran dimanapun, pembelajaran pada kali ini atau mata kuliah apapun. Jadi kita harapkan interaksi mahasiswa itu selalu aktif agar kita sebagai dosen juga dengan senang hati, kita juga dengan bersemangat tetap memberikan layanan yang terbaik kepada mahasiswa. Kemudian di dalam maka dari porsi interaksi ini kita akan melihat kontribusi terbesar mahasiswa mana saja yang interaksinya itu
baik atau tinggi. Kemudian mahasiswa mana saja yang interaksinya itu rendah atau jarang. Nah, kemudian yang pada bagian asesmen sesuai dengan RPS yang telah diberikan oleh program studi, maka saya berikan penilaian kepada mahasiswa berdasarkan keaktifan mahasiswa. Keaktifan para mahasiswa pada saat proses pembelajaran, baik sinkronus maupun asinkronus. Kemudian pengumpulan tugas mahasiswa. Nah, di dalam perkuliahan atau tutorial di UT, perkumpulan tugas mahasiswa itu dibagi ada dalam 3 sesi, yaitu pada 3 pertemuan, yaitu pada pertemuan ketiga, kelima, dan ketujuh. Di mana pada pertemuan ketiga mahasiswa harus mengerjakan tugas dan mengumpulkannya. Itu ialah untuk tugas 1 pada pertemuan ketiga. Kemudian tugas 2 itu dikerjakan dan dikumpulkan di pertemuan kelima. Kemudian pada pertemuan ketujuh mahasiswa juga harus mengerjakan tugas ketiga. Kemudian pengumpulan jawaban akhir semester. Nah, nanti nilai-nilai dari sini semuanya saling berkontribusi untuk menghasilkan nilai akhir. Jadi saat mahasiswa itu perkuliahan, keaktifannya juga dinilai, kemudian ada nilai partisipasi, ada nilai diskusi, ditambah lagi dengan nilai tugas yang terdiri dari tugas 3, yaitu tugas 1, tugas 2, tugas 3, kemudian yang terakhir ialah mahasiswa mengerjakan ujian akhir semester. Nah, rangkaian-rangkaian penilaian ini nantinya akan menghasilkan nilai mahasiswa pada satu mata kuliah dan pada saat 1 semester yang dia ambil. Misalkan mata kuliah saat ini ialah mata kuliah filsafat dan etika komunikasi, berarti semua rangkaian-rangkaian tersebut harus teman-teman jalankan. Bukan hanya pada mata kuliah etika dan filsafat komunikasi, tetapi berlaku untuk semua mata kuliah yang lain. Untuk itu, marilah kita lanjut ke video pembelajaran yang akan saya berikan. Halo. Mohon maaf sebelumnya ya Bu, ya. Baik, ini saya kebetulan habis ada acara itu, jadi agak begadang. Maaf ya Bu ya. Siap. Tadi apa Bu yang Ibu minta contoh Bu? Bentuk interaksi antara pihak-pihak yang berkomunikasi, misalkan contohnya satu individu dengan individu, teman kedua yang kedua dengan antar kelompok dan individu dengan kelompok. Bisa dikasih salah satu contohnya Pak Mustaqim atau ketiga-tiganya supaya kita sharing dan teman-teman lebih paham. Baik, iya, untuk komunikasi individu itu seperti kayak, layaknya kita ngobrol aja kayak misalnya kayak ya saya sama istri saya gitu Bu. Nah saya ngobrol, nah itu kayak gitu kali ya. Kemudian kalau yang antar kelompok Bu, misalnya, komunikasi antar kelompok saat misalnya kayak, eee, main kuis atau main game gitu, atau lomba gitu ya, Bu, ya. Kayak misalnya satu tim ini ikut debat debat apa namanya, debat bahasa Indonesia atau debat-debat, kayak ini. Nah, satu tim itu kan mereka terdiri dari 2 orang, mereka saling berdebat untuk mencapai tujuannya masing-masing. Kemudian dari individu dengan kelompok itu seperti, misalnya seperti ini, Bu, kayak misalnya, eee Ibu menyampaikan ke kami gitu. Nah, Ibu itu di individu menyampaikan ke kelompoknya ke kami gitu. Atau kalau enggak, kalau untuk yang individu dengan kelompoknya itu nanti bisa juga seperti kayak seminar atau, talk show gitu. Mungkin bukan talk show, apa namanya, kayak kayak ke kuliah umum gitu kali ya, Bu, ya, gitu. Paling gitu sih, Bu. Oke, terima Terima kasih Pak kasih. Mustaqim. Sama-sama Pak Mustaqim, begitu ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut kebutuhan dasar. Jadi di kebutuhan dasar ini manusia memerlukan komunikasi untuk dapat mengidentifikasi kebutuhannya. Ya, komunikasi amat esensial bagi pertumbuhan kepribadian manusia karena kurangnya komunikasi akan menghambat perkembangan kepribadian. Jadi kita harus sering-sering berkomunikasi agar kita bisa mengenal satu sama lain, agar kita juga mengetahui apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan kita dan kita juga bisa mengidentifikasi nih sebelum kita mengetahui kebutuhan kita, kita pasti mengidentifikasi saya tuh butuhnya apa ya. Jadi kalau saya mau kebutuhannya ini, saya harus melakukan hal apa yang harus kita lakukan atau komunikasi apa yang harus kita lakukan. Kita lanjut. Nah,
pengoperan nilai antar generasi. Jadi ada juga pengoperan nilai antar generasi. Nah, di sini proses pengoperan nilai, norma, aturan yang ada dari satu generasi ke generasi yang lainnya dilakukan melalui pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Nah, ini mungkin sudah teman-teman lalui dan secara tidak langsung juga teman-teman sebenarnya sudah melalui, tapi teman-teman mungkin nggak ngeh ya kalau secara tidak langsung ini adalah pengoperan nilai antar generasi. Misalkan dulu waktu di SD teman-teman perilakunya seperti apa, kemudian naik SMP, SMA, kemudian di dunia kerja, dan sekarang di samping dunia kerja teman-teman juga melakukan istilahnya menjadi mahasiswa di UT. Kemudian kita lanjut kegiatan belajar 3. Nah, komunikasi untuk aktualisasi diri. Nah, ini ialah yang harus teman-teman lakukan. Sebenarnya teman-teman harus apa sih untuk mengaktualisasikan diri? Nah, teman-teman untuk selalu aktual sebenarnya teman-teman harus bisa melakukan komunikasi. Komunikasi yang seperti apa? Baik, akan kita lihat. Nah, jadi yang pertama, proses aktualisasi adalah perkembangan atau penemuan jati diri dan mekarnya potensi yang ada atau terpendam. Dengan kata lain adalah menjadi manusia secara penuh. Nah, jadi untuk mengaktualisasinya, teman-teman harus melakukan perkembangan atau penemuan jati diri yang itu tadi prosesnya sudah teman-teman lalui mungkin dari TK, SD, SMP, SMA sampai ke dunia kerja dan sekarang teman-teman juga menjadi mahasiswa. Nah, ini adalah secara tidak langsung teman-teman sudah melalui proses untuk aktualisasi diri dan mencoba untuk menjadi manusia yang secara penuh. Ciri-ciri aktualisasi diri menurut Abraham Maslow yaitu menemukan bahwa ciri aktualisasi diri yaitu yang pertama, melihat hidup apa adanya. Nah, jadi saya ingin tanya nih, saya pengen tanya ke Mas Dimas. Mas Dimas, halo Mas Dimas. Halo, masih ada Mas Dimas? Atau jaringan kali ya? Kecil suaranya. Suara saya sudah ada, Bu? Sudah ada Mas. Mas Dimas, saya pengen tanya nih, apakah Mas Dimas sudah melihat hidup apa adanya nih? Saya mau tanya nih, ini kan teman-teman istilahnya ada yang beberapa sudah menikah dan ada yang belum, jadi pasti beda-beda ya. Jadi saya mau lihat di ciri aktualisasi diri yang pertama, yaitu melihat hidup apa adanya. Halo Mas Dimas. Mungkin Mas Akbar kali ya, kalau Mas Dimas itu masih terkendala dengan jaringan. Halo. Halo. Belum ada Mas Dimas ya? Suaranya aja juga nggak apa-apa Mas. Kalau videonya agak susah. Nah. Oke, ada Bu suaranya? Ada Mas. Oh iya, maaf ya Bu ya. Gadgetnya. Iya, kalau untuk melihat hidup apa adanya Bu, untuk sekarang saya sepertinya memang ada di tahap itu Bu. Jadi saya melihat hidup saya apa adanya aja gitu Bu. Jadi saya ngejar. Halo? Jaringan atau apa ya? Kok saya jadi hilang ya? Atau ada teman yang lainnya yang bisa membantu? Mungkin masih dengan Pak Mustaqim atau Mbak Windy atau Mbak Natali? Jawab deh Bu. Oke, melihat hidup apa adanya kayak gimana nih Mbak Natali? Iya, Kan Mbak Natali masih muda ya? Kalau dari saya sih, kalau hidup apa adanya tuh gini kali ya Bu ya. Kan sekarang nih banyak nih di media sosial, kayak orang-orang tuh show off atau kayak gimana ya, kayak menunjukkan bahwa misalnya dirinya nih untuk ekonominya di atas rata-rata gitu misalnya, tapi
Padahal sebenarnya mungkin ngepas, tapi dia pengen dihargai nih sama teman-teman sosial medianya. Jadilah dia hidup mengada-ngada gitu kayaknya. Oke, benar seperti itu. Jadi melihat hidup apa adanya. Jadi kita harus istilahnya sadar diri ya. Kita punyanya apa ya, kita nikmati dan kita harus bersyukur apa yang sudah kita dapat. Kemudian kreatif. Nah, jadi kita harus kreatif untuk supaya kita bisa selalu mengaktualisasi diri. Kemudian kadar konflik dirinya rendah. Jadi tidak berkonflik dengan teman sejawat, dengan teman-teman yang lainnya gitu. Jadi kita harus sebisa mungkin menekan supaya konflik di diri kita itu bisa rendah agar kita bisa menekan emosi. Gimana sih caranya agar kita tidak melakukan konflik-konflik dengan teman, kemudian dengan bawahan atau dengan atasan atau dengan rekan-rekan kita kerja yang lainnya, baik di dalam perusahaan itu ataupun di luar perusahaan yang lain. Nah, kemudian yang keempat ialah memiliki kepribadian lebih harmonis. Nah, kayaknya kalau kepribadian lebih harmonis terlihat ya tadi kayaknya dari teman-teman nih kayaknya kehidupan kepribadiannya lebih harmonis nih, kayaknya muka-mukanya kayaknya muka-muka harmonis dan melankolis nih, kayaknya teman-teman nih kayak perlu ciri-ciri harmonis itu udah terdapat di teman-teman semua. Kemudian mampu menghargai orang lain dan dirinya. Nah, ini perlu sekali. Kenapa kita harus menghargai orang lain dan diri kita sendiri? Jadi, gimana sih kita maunya diperlakukan baik oleh orang lain? Berarti kita harus memperlakukan kita harus memperlakukan orang lain itu lebih baik dulu dibandingkan dengan diri kita, tapi tanpa harus menjatuhkan diri kita sendiri. Nah, kemudian memiliki kemerdekaan psikologis. Nah, jadi teman-teman tuh psikologisnya harus merdeka. Jadi tidak terlalu banyak-banyak tekanan atau beban-beban psikologis. Mudah-mudahan teman-teman ini walaupun masih muda memiliki kemerdekaan psikologis yang tinggi. Kemudian yang ketujuh, memiliki sifat sesuai dengan nilai-nilai agama. Jadi balik lagi tetap harus memiliki sifat sesuai dengan nilai-nilai agama. Dan mencintai tanggung jawab pada pekerjaannya. Jadi apapun itu, seberat apapun pekerjaan itu, teman-teman harus berusaha mencintai pekerjaan itu. Karena biar bagaimanapun, dari situlah misalkan teman-teman sudah bekerja, dari situlah teman-teman mempunyai pendapatan teman-teman untuk kehidupan sehari-hari. Teman-teman bisa juga dari pendapatan itu teman-teman bisa memberi kepada orang tua. Kemudian bagi yang sudah menikah bisa menafkahi istrinya dan anak-anaknya. Seperti itu ya. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin mengasih contoh? Halo, masih mengikuti perkuliahan kita kan ya? Halo? Ya Bu, mohon izin Bu, saya habis tadi ada petir Bu, jadi jaringannya saya agak off cam. Saya mau ngasih contoh Bu. Boleh Mas Takim. Tadi apa Bu? Maaf. Oke, jadi ada ciri-ciri aktualisasi diri menurut Abraham Maslow. Nah, jadi yang pertama melihat hidup apa adanya. Nah, kreatif, kemudian kadar konflik dirinya rendah, dan kepribadian lebih harmonis, mampu menghargai orang lain dan dirinya, dan memiliki kemerdekaan psikologis, memiliki sifat sesuai dengan nilai-nilai agama, dan mencintai tanggung jawab pada pekerjaannya. Jadi, Mas Mustaqim bisa mengasih contoh untuk ke-8-8-nya atau bagaimana nih? Iya Bu, kalau di saya sih mungkin kan karena saya orangnya biasa aja ya, jadi nggak terlalu kreatif juga, tapi kayak melihat hidup apa adanya juga, tapi ya kadang-kadang juga pengen banyak maunya juga gitu, kayak kayak ya biasa aja gitu, kayak apa namanya aktualisasinya ya ini eh saya sih melihat ini bisa nggak sih Bu kalau dalam satu apa namanya satu orang itu ada di 8-8-nya, kayaknya nggak mungkin ya Bu ya. Apa Mustaqim? Ada di Kayak 8-8-nya? satu Nah, orang tuh punya ke 8-8-nya itu kayaknya nggak mungkin ya Bu ya. sebenarnya kalau misalkan di dalam satu orang ada ke-8-8-nya, bisa aja Pak Mustaqim. Cuman kan kita kadang-kadang, kita kan terus terang aja hidup tuh kadang-kadang kita suka, mungkin Mas Mustaqim juga suka melihat ya,
kok orang itu bisa lebih, jadi kita pengen seperti itu. Ya, jadi kita tuh sebenarnya tidak hidup apa adanya. Tapi kalau misalkan kita balik lagi, kalau kita mau bersyukur, insya Allah kok ke 8-8-nya ini ya kita bisa miliki. Tapi balik lagi, tapi kita harus benar-benar melakukan aktualisasi diri ini tanpa harus istilahnya merendahkan, bukan merendahkan yang lain, tapi tidak harus saling sikut menyikut. Jadi benar-benar pure, lurus, ya udah Bismillah, hidup seperti apa sih yang kita ingin jalankan. Nah, tapi dengan kita belajar filsafat seperti ini kan kita lebih tahu. Jadi secara tidak langsung apa yang mungkin teman-teman sudah pernah mengalaminya. Jadi secara tidak langsung teman-teman tahu, oh ternyata tuh yang saya selalu bersyukur, terus hidup apa adanya, ternyata itu adalah salah satu ciri dari aktualisasi diri yang dituliskan oleh Abraham Maslow. Nah, itulah gunanya kita belajar filsafat dan etika komunikasi. Nah, karena ini dikaitkan dengan istilahnya materi yang kita pelajari. Seperti itu, Pak Mustaqim. Ada lagi? Terima kasih. Terima kasih Bu Arina. Sama-sama. Nah, teman-teman, untuk sesi hari ini yaitu mengenai pembelajaran hakikat komunikasi bagi kehidupan manusia. Untuk materinya sudah selesai. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Saya share stop screen dulu ya. Apakah ada yang ditanyakan, Mbak Windy, Mas Dimas, Mas Akbar, Pak Mustaqim? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, jangan lupa nih teman-teman. Halo, Pak Mustaqim, jangan lupa. Aman Bu, semuanya jelas. Terima kasih ya Bu. Makasih Maaf Bu. tadi terpotong. Oke, jangan lupa pokoknya setiap tugas itu tolong dibuat ya, karena kita tuh di Universitas Terbuka itu terdiri dari ada 3 tugas di sesi ketiga atau inisiasi 3, kelima dan ketujuh. Nah, itu tugas 1, tugas 2 dan tugas 3. Jadi di samping keaktifan teman-teman pada saat pembelajaran, kemudian nanti ada penilaian juga nih dari diskusinya, kemudian ada partisipasinya juga, ada nilai partisipan dan kemudian nilai tugas itu digabung, kemudian yang di akhir ialah nilai ujian akhir semester. Nah, itu nantinya ialah merupakan semuanya dikombin melalui nanti ada penilaiannya, kemudian nanti teman-teman langsung mendapatkan nilai akhir pada saat pengumuman di setiap semesternya. Ya, tetap semangat ya teman-teman ya. Jangan lupa tugas-tugasnya tetap dikerjakan dan di-uploadnya jangan telat ya. Kalau di-uploadnya telat, kita takutnya nanti ada terkendala jaringan, nanti teman-teman tidak bisa mengupload karena nanti sistemnya, aplikasinya sudah langsung ditutup. Itu aja. Sebelum itu kita foto bersama dulu kali ya. Kita supaya kita buat dokumentasi. Siapa yang mau bantu dengan Pak Mustaqim ya? Mungkin Mas Dimas masih terkendala karena jaringan rumahnya agak di gunung ya, jadi nggak apa-apa ada suaranya aja. Kita foto bersama. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sampai jumpa di Waalaikumsalam materi dan warahmatullahi inisiasi wabarakatuh. berikutnya. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu Arin. Sehat selalu Bu Arin. Sama-sama. Izin live ya Bu. Mohon izin live Bu. Izin. Halo Sanadari. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan tayangan pembelajaran mengenai filsafat dan etika komunikasi, khususnya mengenai hakikat komunikasi bagi kehidupan manusia. Semoga tayangan pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.